Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan operasi aljabar pada polinomial, yaitu perkalian. Kami dari kelompok 9 di Ibnu Sina yang beranggotakan Aurelio, Taufik, Rafif, Wilpan yang berasal dari kelas 11 MIPA 1. Halo teman-teman, kalian apa kabar nih? Kami harap kalian selalu sehat selalu ya, dan tetap semangat terus dalam belajar, terutama dalam belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Indusina akan menjelaskan salah satu sub materi dari materi polinomial atau yang sering disebut suku banyak, yaitu definisi polinomial dan operasi aljabar, perkalian. Penerapan polinomial dalam kehidupan sehari-hari. Kalian penasaran gak sih penerapan polinomial dalam kehidupan sehari-hari ini untuk apa? Nah, contoh polinomial dalam kehidupan sehari-hari ada banyak loh. Bisa kita ambil contoh untuk mengukur kotak pensil dan menghitung volume suatu bak mandi. Kita ambil contoh untuk mengukur bak mandi penampung air yang memiliki panjang sebagai X plus 2 dan lebarnya kita misalkan dengan X min 2. Dan lebarnya adalah X, yaitu dalam meter, yang memiliki kapasitas bak sebesar 48 meter kubik. Nah, kita akan jawab, yaitu bak mandi yang bervolume balok ini yang memiliki rumus panjang kali lebar kali tinggi, yang dimana panjang adalah X tambah 2 dan lebarnya adalah X dan tingginya adalah X negatif 2. Setelah kita kalikan, kita akan mendapatkan X kuadrat tambah 2X yang dikalikan dengan X min 2. Setelah kita kalikan, akan mendapatkan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat min 2X kuadrat negatif 4X. Dimana 2X kuadrat dikurangi 2X kuadrat kan habis ya teman-teman. Nah, kita akan mendapatkan volume balok sebesar X pangkat 3 negatif 4X. Dimana X pangkat 3 negatif 4X ini adalah model matematika. Setelah kita mendapatkan model matematika tersebut, kita dapat menentukan ukuran bak dengan menggunakan model matematika dari volume bak, yaitu Vx sama dengan X pangkat 3 negatif 4X, di mana Vx adalah kapasitasnya sebesar 48 meter kubik, sama dengan X pangkat 3 negatif 4X. Setelah itu, kita pindahkan 48-nya menjadi sama dengan 0, dan menjadi X pangkat 3 negatif 4X negatif 48 sama dengan 0. Setelah itu kita menggunakan cara Horner untuk mencari berapakah nilai yang pantas untuk penyelesaian tersebut. Di sini kita menggunakan 4 sebagai penyelesaian angka tersebut. Pertama, 1 turun ke bawah dan 1 dikalikan 4 yang hasilnya menjadi 4. 4 ditambah 0 turun ke bawah menjadi 4. 4 dikali 4 menjadi 16. Dan 16 dikurangi 4 menjadi 12. 12 turun ke bawah, 12 dikalikan 4 menjadi 48. Dan 48 dikurangi 48 adalah 0. Dan 0 di sini adalah sisanya. Setelah kita mendapatkan sisanya 0, ternyata diskriminannya adalah 4. Setelah kita mendapat diskriminannya dicari dan ternyata negatif, maka 4 adalah penyelesaian dari persamaan tersebut. Selanjutnya mencari penyelesaian dengan memfaktorkan X kuadrat ditambah 4X ditambah 12 sama dengan 0. Bentuk tersebut tidak ada penyelesaian real karena diskriminannya kurang dari 0. Diskriminannya dicari ternyata dapat negatif karena dikurang dari 0, maka penyelesaiannya itu imajiner. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mengenal yang namanya imajiner, maka penyelesaiannya hanya 4 saja. Dengan demikian, ukuran bak penampungan air adalah panjang yang memiliki X tambah 2 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6 meter. Di sini kita akan memasukkan dan mengganti X, mensubstitusikan X dengan nilai X yang memenuhi yaitu 4. Yaitu X tambah 2 sama dengan 4 tambah 2 yaitu 6 meter. Dan lebarnya sebesar X yaitu 4 meter. Dan tingginya yaitu X negatif 2 di mana 4 dikurangi 2 sama dengan 2 meter. Setelah itu kita bisa menentukan ukuran bak penampungan air adalah panjang 6 meter, lebar 4 meter, dan tingginya sebesar 2 meter. Dalam dunia matematika, polinomial atau suku banyak adalah pernyataan matematis yang berhubungan dengan jumlahan perkalian pangkat dalam satu atau lebih variabel dengan koefisien.
Nah, di layar merupakan bentuk umum dari polinomial, di mana bentuk umum dari polinomial adalah an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah an negatif 2 xn negatif 2 dan seterusnya sampai a2 x pangkat 2 ditambah a1 x ditambah a0, di mana n ini adalah bilangan bulat yang tidak negatif dan L setidak sama dengan 0. Selanjutnya, A0 disebut konstanta dan AN1, AN negatif 1, dan AN negatif 2 disebut koefisien-koefisien dari X pangkat N, X pangkat N min 1, dan X pangkat N min 2. Sehingga polinomial di atas memiliki derajat atau orde N. Definisi polinomial dan operasi aljabar perkalian. Nah, di mana kita ketahui dalam polinomial ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan tentu saja pembagian. Nah, bedanya operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian itu apa bedanya sih? Nah, kita dapat mencari tahu dan kita dapat tahu bedanya perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Apabila operasi pengurangan dan penjumlahan itu dengan mensyaratkan dua suku atau lebih, boleh dijumlah atau dikurang apabila memiliki variabel yang sama, atau yang biasa dikenal dengan istilah-istilah suku sejenis. Untuk perkalian itu tidak mensyaratkan sukunya harus sejenis untuk kita kalikan, dan juga perkalian ini bersifat komutatif dan distributif. Operasi perkalian pada polinomial menggunakan sifat distributif. Ngomong-ngomong sifat distributif, kami akan mengingatkan kembali bagi kalian yang lupa. Berikut ini kami tuliskan sifat distributif sebagai berikut. Di sini kita memiliki tiga sifat distributif. Yang pertama yaitu A dikali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah AC, yang contohnya 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4 menjadi 2 dikali 3 sama dengan 6, dan 2 dikali 4 sama dengan 8, yang hasilnya jika ditambahkan menjadi 14. Hal ini sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4, di mana kita akan mengerjakan 3 dikali 4 dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 7. Lalu dikalikan dengan 2, yang hasilnya menjadi 14. Lalu yang kedua ada A ditambah B dikali C, yang hasilnya sama menjadi A dikali C ditambah B dikali C. Contohnya seperti 6 ditambah 5 dikali 2. Pertama-tama kita akan mengalikan 6 dikali 2 ditambah 5 dikali 2, yang hasilnya menjadi 12 ditambah 10, di mana hasilnya menjadi 22. Lalu yang ketiga ada A ditambah B dikali C dikali D, yang hasilnya ini merupakan kali silang, yaitu AC ditambah AD ditambah BC dan ditambah BD. Contohnya kita memiliki 7 ditambah 4 dikali 5 ditambah 2, di mana 7 dikali 5 ditambah 7 dikali 2 ditambah 4 dikali 5 dan ditambah 4 dikali 2. Kita akan mengalihkan bilangan tersebut terlebih dahulu, yaitu 35 ditambah 14 ditambah 20 dan ditambah 8. Setelah kita mengkalikannya, lalu kita menjumlahkannya, yang hasilnya menjadi 81. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam eksponen atau pangkat dalam perkalian polinomial, di mana derajat polinom hasil perkalian dapat diperoleh dari penjumlahan derajat polinom-polinom yang dikalikan. Bila polinom berderajat M dikalikan dengan polinom berderajat N, maka akan menghasilkan polinom berderajat M plus N. Dapat kita lihat, kita memiliki contoh 2x pangkat 3 dikalikan dengan 3x pangkat 2, yang dimana hasilnya menjadi 6x pangkat 5. Kita ketahui bahwa polinom berderajat M plus N, yakni 3 tambah 2, yang hasilnya menjadi 5, maka kita peroleh hasilnya adalah 6x pangkat 5. Selanjutnya, kita akan masuk ke latihan soal dan pembahasannya. Mari kita cek lebih lanjut. Pertama-tama, kita memiliki fx yaitu 3x pangkat 3 negatif 5x, dan kita memiliki gx yaitu x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 negatif 2. Dan kita akan menentukan fx dan gx-nya. Dalam cara seperti ini, kita memiliki dua cara, yaitu pertama menggunakan cara bagan, dan kedua menggunakan cara kali silang. Pertama-tama kita akan menggunakan cara bagan. Pertama kita akan menuliskan fx-nya di bawah kiri terlebih dahulu, lalu kita akan menuliskan gx-nya di atas kemudian.
menuliskan fx, 3x pangkat 3 dan negatif 5x. Lalu 3x pangkat 3 akan dikalikan dengan x pangkat 4, di mana hasilnya akan menjadi 3x pangkat 7. Setelah itu, 3x pangkat 3 dikalikan dengan 3x pangkat 2 dan hasilnya menjadi 9x pangkat 5. Setelah itu, 3x pangkat 3 dikalikan dengan negatif 2 yang hasilnya menjadi negatif 6x pangkat 3. Setelah itu, kita mengalihkan negatif 5x dengan gx-nya. Negatif 5x dikalikan x pangkat 4 yang hasilnya menjadi negatif 5x pangkat 5. Setelah itu, negatif 5x dikalikan 3x pangkat 2 yang hasilnya menjadi negatif 15x pangkat 3. Lalu negatif 5x pangkat 2 dikalikan negatif 2 hasilnya menjadi 10x. Dengan demikian, kita dapat mencarikan persamaan baru yaitu 3x pangkat 7 ditambah 4x pangkat 5 negatif 21x pangkat 3 ditambah 10x. Lalu, dengan cara kedua, menggunakan cara kali silang. Di mana kita ketahui fx dan gx-nya adalah 3x pangkat 3 dikurangi 5x dikali x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 negatif 2x. Pertama-tama, kita taruh fx-nya yang 3x pangkat 3 ditaruh di depan, yaitu 3x pangkat 3. Lalu, masukkan gx-nya x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 negatif 2. Setelah itu, kita taruh fx-nya lagi yang negatif 5x dan menuliskan kembali gx, yakni x pangkat 4 tambah 3x kuadrat negatif 2. Setelah itu, kita telah mengkalikan silang hasil 3x pangkat 3 dengan x pangkat 4, 3x kuadrat, dan negatif 2. Setelah itu, begitupun sama halnya dengan negatif 5x dikalikan dengan x pangkat 4, negatif 5x dikalikan 3x pangkat 2, dan negatif 5x dikalikan negatif 2. Kita dapat lihat hasilnya adalah 3x pangkat 7 ditambah 9x pangkat 5 dikurangi 6x pangkat 3 negatif 5x pangkat 5 negatif 15x pangkat 3 ditambah 10x. Yang hasilnya adalah 3x pangkat 7 ditambah 9x pangkat 5 dikurangi 5x pangkat 5 dikurangi 6x pangkat 3 dikurangi 15x pangkat 3 dan 10x. Yang hasilnya adalah 3x pangkat 7 ditambah 4x pangkat 5 negatif 21x pangkat 3 dan ditambah 10x. Nah, lalu kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3 dikali 4x ditambah 5. Pertama-tama kita akan mengalihkan x kuadrat dengan 4x. Lalu x kuadrat dengan 5 ditambah dengan negatif 2x dikali 4x ditambah negatif 2x dikali 4x ditambah negatif 2x dikali 5, lalu 3 dikali 4x ditambah 3 dikali 5. Yang hasilnya menjadi 4x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 negatif 8x kuadrat negatif 10 ditambah 12x ditambah 5. Lalu kita akan menyederhanakannya yang hasilnya menjadi 4x tambah 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 15. Lalu ke contoh soal pembahasan nomor 3. Diberikan px 3x pangkat 4 dikurangi x kuadrat negatif 1 dan 2x kuadrat negatif 3x tambah 5. Tentukanlah 2px dan ditambah 3qx. Dalam contoh soal kali ini, kita hanya menambahkan koefisien 2 di depan px dan koefisien 3 di depan qx. Seperti contoh berikut. 2 dikalikan 3x pangkat 4 dikurangi x pangkat 2 ditambah 1 ditambah 3 dikalikan 2x pangkat 2 dikurangi 3x tambah 5. Lalu kita akan mengalikan dengan 2 dan 3-nya. 2 dikali 3x pangkat 4 menjadi 6x pangkat 4. 2 dikalikan negatif x pangkat 2 hasilnya menjadi negatif 2x. 2 dikali 1 hasilnya menjadi 2. 3 dikali 2x kuadrat hasilnya menjadi 6x kuadrat. Lalu 3 dikali negatif 3x hasilnya menjadi negatif 9x. Dan terakhir 3 dikali 5 menjadi 15. Lalu kita mendapatkan 6x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 negatif 9x ditambah 17. Dan itulah latihan soal dan pembahasan yang kami sajikan. Nah, setelah kita melakukan penjelasan dan pembahasan soal, kita dapat menarik kesimpulan bahwa polinomial atau juga biasa disebut dengan suku banyak merupakan sebuah sistem persamaan yang mengandung koefisien dan variabel dalam beberapa suku-suku yang sesuai namanya.
dan jumlahnya ada banyak, bisa sampai 2 suku atau lebih. Jadi gimana nih, wahai orang-orang yang beriman? Kalian sudah paham kan apa itu polinomial dan penjelasan operasi aljabar pada polinomial atau perkalian dan pembahasan soalnya? Ternyata matematika itu yang selama ini menyeramkan gak begitu seram kan, wahai orang yang beriman? Ada suatu ungkapan yang berbunyi manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia pasti berhasil. Sekian dari kami. Kami harap apa yang diskusi kami sampaikan dapat berguna bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.